Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tata perayaan Ekaristi yang baru yang sudah disesuaikan untuk tata perayaan Ekaristi seluruh dunia. Jadi mulai dari bulan November nanti, tata perayaan Ekaristi yang lama ini sudah tidak lagi dipakai. Kita akan menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru. Ada beberapa perubahan tata gerak yang perlu diketahui oleh umat mengenai tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Setelah sosialisasi ini, perlahan-lahan di paroki kita akan menerapkannya dalam perayaan Ekaristi di gereja kita ini. Yang pertama, mengenai intensi misa. Intensi misa akan dibacakan sebelum imam membuat tanda salib di awal perayaan Ekaristi. Jadi dibacakan di awal. Maka siapa saja yang mau memasukkan intensi misa, dimasukkan pada hari Sabtu pagi. Pada hari Sabtu, entah pagi, siang, sore, atau malam. Kalau ada yang memasukkannya pada misa pagi, datang misa baru memasukkannya, minta maaf, kami akan menunda intensi itu untuk dibacakan pada sore hari ketika kamu tidak menghadiri perayaan Ekaristi itu. Kedua, saat mendoakan saya mengaku atau Tuhan kasihanilah kami, tata perayaan Ekaristi yang sedang kita laksanakan ini, umat dimohon untuk berlutut. Dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, umat berdiri. Jadi, umat berdiri sejak awal misa sampai doa pembuka sebelum mendengarkan bacaan kitab suci. Tidak ada berlutut, berdiri. Pokoknya dari awal tanda salib sampai doa pembuka itu semua berdiri. Pada bagian awal pembacaan Injil setelah imam membaca, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan sambil membuat tanda salib kecil di dahi, mulut, dan dada. Dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, umat hanya mengatakan dimuliakanlah Tuhan dan tidak perlu membuat tanda salib kecil di dahi, mulut, dan dada. Karena gerakan ini hanya dilakukan oleh imam atau diakon yang membaca Injil. Mungkin sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu, ada beberapa gerak kecil yang dilakukan oleh imam, selalu diikuti oleh umat, sehingga sampai sekarang menjadi kebiasaan. Saat ini, kita mengembalikan pada tata gerak yang baru. Jadi kalau pada bagian bacaan Injil imam mengatakan Tuhan sertamu, umat menjawab dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Tidak boleh dengan gerakan tanda salib di dahi, di bibir, dan di dada. Jadi katakan saja, dimuliakanlah Tuhan. Tidak boleh ikut-ikut pastor atau diakon. Hanya dikhususkan untuk pastor dan diakon membuat tanda salib kecil di dahi, bibir, dan dada. Sedangkan umat tidak perlu melakukan itu. Keempat, ketika selesai membaca Injil, imam atau diakon akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan, dan tidak lagi mengatakan demikianlah Injil Tuhan. Jadi kalau Injil itu tidak lagi dipergunakan, semua itu adalah sabda Tuhan. Karena Kristus datang juga untuk melaksanakan kehendak Bapanya, kehendak Tuhan Allahnya. Kelima, pada saat doa syukur agung, ada tambahan kata kamu semua. Pada saat imam mengatakan terimalah dan makanlah atau minumlah, berubah menjadi terimalah kamu semua dan makanlah, atau terimalah kamu semua dan minumlah, mengikuti rumusan
kata bahasa Latin yang tepat. 6. Setelah doa Bapa kami biasanya umat berlutut saat anak domba Allah. Dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, umat tetap berdiri sampai sebelum menerima komuni. Jadi tidak lagi berlutut-berlutut, semua berdiri. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk diketahui oleh umat sekalian demi kelancaran dan kekusukan kita semua bersama dalam mengikuti perayaan Ekaristi.